Mending mana kita jadi orang? Nilai orang apa nilai diri sendiri? Jawab rame-rame. Ngacain orang apa ngacain diri sendiri? Bohong lu pada. Maaf 1000 kali maaf, umumnya kita lebih enak, lebih asyik ngomongin kejelekan orang. Tapi omongan kejelekan diri sendiri disumpetin. Mestinya ibu-ibu ngomong sendiri. Bagaimana ngomong sendiri? Ibu suka ngaca nggak di rumah? Ibu kalau ngaca apa yang ibu lihat? Pasti ibu ngaca ya, ibu ngaca nih. Lah, gua udah peyot rupanya gua ya. Dia pas ngaca, yang dilihat bukan di akhlak kita, tapi yang kita lihat zahir kita udah peyot gua. Terus nyengir, giginya udah pada ompong, baham udah pada habis, ya bu. Terus dia kacain seluruh organ tubuhnya, udah nggak seksi lagi saya ini. Waduh, takutnya si bapak kawin lagi. Ada nggak ibu yang ketika ibu ngaca, ibu berkata, ya Allah, saya udah setua ini sholat duha masih males? Ada nggak? Nggak ada. Ya Allah, saya udah setua ini sholat tahajud masih segan bawaannya. Ya Allah, saya nggak berasa umur saya sekarang udah tua, awak saya udah, badan saya nggak sekencang kayak zaman ABG dulu. Ada nggak begitu? Dan hidup saya selama ini lebih banyak ngomongin orang ketimbang saya menilai diri saya sendiri. Ya Allah, maaf ya Allah, ampun ya Allah. Ada nggak yang ketika ngaca begitu ngomongnya? Ada nggak? Ini dia penyakitnya. Baca Quran dapat pahala, tapi 15 menit baca Quran itu udah 17 kali pindah sila. Tapi kalau kongkok di warung ngomongin tetangga sebelah 4 jam kagak berasa. Nah, udah asar. Kenapa bisa begitu? Bu, emang apa bisa begitu ya? Inilah dorongan nafsu amarah yang ada di badan kita. Selalu mengajak kita kepada jalan-jalan yang merugikan. Hakikatnya merugikan walaupun kita rasa nguntungin. Padahal itu penyakit. Bu, di sini ada yang sakit nggak? Ada yang sakit diabetes nggak di sini? Ada yang sakit mah nggak? Kalau banyak, berarti lu sering kelanting, sering kagak makan. Ada yang sakit darah tinggi nggak di sini? Banyak. Berarti gue ngadepin orang sakit semua ini. Oh, ntar ngomong bapak sudah lihat. Ternyata penyakit yang ada di badan itu asal muasalnya itu penyakit dari sumbernya di sini, di jiwamu, di hatimu. Kita terkadang terbalik, badan kita penuhi segala kebutuhannya. Pagi-pagi udah nyarap uduk, pakai bala-bala 2, tempe 3. Pas nyampe ngaji jam 10, aduh lemes banget nih. Emang belum makan, belum, baru nyarap doang. Itu tadi apa namanya nyarap? Kan makan. Terus jam 12 masih juga belum makan ngakunya. Mindo. Orang tahu bilang mindo, tahu mindo. Nah, ntar sore baru makan. Malam makan bakso, bukan makan jajan. Kita lebih banyak memanjakan jasmani, padahal jasmani yang tiap hari kamu mandiin, yang tiap hari kamu bersolek bedak padanya, kamu pakein gincu pada bibirmu, nanti tuh bibir bakal dinyot merayap.
Seluruh tubuhmu nanti kalau masuk ke alam kubur bukan suamimu yang mengelus-elusnya, tapi cacing dan belatung. Serem ya? Udah jangan pada dandan dah. Hati-hati. Ini kesalahan kita. Maksud saya bukan kagak boleh dandan. Kalau kita pandai mendandani jasmani, atau harus lebih pandai mendandani jiwa kita. Amin. Amin. Yang kencang. Telak dulu. Kenapa begitu? Sebab ruh asalnya dari Allah, dia akan pulang kepada Allah. Betapa hinanya kita ketika ruh pulang kepada Allah, dia dalam keadaan sakit dan tersiksa. Dan ruh itu menjerit-jerit di alam kubur. Apa kata ruh? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ini ruhnya orang yang ketika di dunia yang hanya pandai mendandani jasmaninya, sementara rohaninya hanya dikasih makan seminggu sekali. Bu, nyamut apa lo? Bu, rohanimu kasih makan. Makanya kalau habis sholat baca Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Minimal paling sedikit baca itu. Jangan habis bayang assalamualaikum terbang sejadah lu kena buat pas mus bayang nyariin mau kena mana tadi bang lemparinnya kemana, nyemplung di combel kekencangan lemparin. Maksud saya adalah sayangi kita punya jiwa. Ingat lagu Indonesia Raya, bangunlah. Yang pertama badan apa jiwa? Bangunlah jiwanya. Nah, orang Indonesia kudu ngerti. Bangunlah jiwanya, ramein pengajian, ramein. Ini santunan yatim nih, nyumbang agak. Ceban. Nyumbang ceban ada. Alhamdulillah. Udah nggak apa-apa, ceban juga banyak itu. Duit kalau nggak punya 1000 juga susah kan bu ya. Ceban, alhamdulillah. Cuma nanti di kuburan pentol korek. Yang cepet ada yang cepet 100.000. Ada. Yang panitia nyautin ada. Panitia makan biasanya kagak nyumbang, ngumpulin doang. Ada nggak yang cepet? Ada kayaknya. Cepet, alhamdulillah. Niat yang panjang. Yang 300 ada 300. Banyak. 300 itu lampu golok, tau lampu perumahan golok. Terang tuh 300 tuh. Kalau 1 juta apa gimana Ustaz? 1 juta. Wah, 1 juta mau bermandikan cahaya. Alhamdulillah. Amin, kencang nyumbang ada loh. Udah sekarang demen aja dulu, nanti tahun depan santunan yatim duit semua keluarin, cincin copot-copotin, kalung buka-bukain. Buat apa? Bayar utang. Buat santunan, insya. Sebab nanti ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, harta yang kita amalkan, yang kita sedekahin, itulah harta yang bakal lindungin kita di alam kubur. Harta yang kau wariskan kepada anak-anakmu, belum tentu tuh anak-anakmu ingat sama kalian, sama kita, betul? Kan Pak Ustadz emang udah kewajiban orang tua. Iya, aku tahu.
Tapi sesungguhnya terlebih dahulu yang kita tanamkan adalah akidah Islamiyah, keimanan, supaya nanti anak-anak kita ketika kita pulang ke alam kubur, pulang ke pangkuan rahmat Allah, lantaran mereka sudah kita dasarkan dengan iman dalam jiwanya. Ketika memelihara harta kita, dia ingat kepada kita, dia sedekah amal jariah atas nama orang tuanya. Alhamdulillah, makin saya begitu. Nih anak-anak yatim, kenapa dia disebut yatim? Ngapa emang? Bapaknya kagak, bapaknya meninggal. Tapi ada nggak yatim yang belum turun BPKB? Tahu nggak Bu? Yatim yang belum turun BPKB itu bapaknya dikata mati tapi hidup, tapi dikata hidup kagak pulang-pulang. Udah kata panitia, udah yatim itu, yatim aja, yatim udah yatim itu namanya yatim belum turun BPKB. Maksudnya doa apa? Allah adakan orang miskin, Allah adakan anak-anak yatim. Ini adalah bagian daripada salah satu pelajaran buat kita. Baiknya ada anak yatim, kita ingat sedekah, insya. Baiknya ada orang miskin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Inilah keadilan sesungguhnya. Makanya di dunia orang kagak mungkin kaya semua, kagak. Pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Di dunia orang pintar semua kagak mungkin. Kalau pintar semua ustaz kagak laku. Ustaznya kagak laku, orang pintar semua, betul kagak? Bodoh semua kagak mungkin. Yang jelas selalu ada keseimbangan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada kaya, ada miskin. Semuanya harus membaur jadi satu. Tentu yang kaya harus mengayomi yang miskin. Dan hari ini Allah ingatkan kepada kita, punya duit, punya rezeki, jangan lupa sedekah sama anak yatim. Insya Allah. Ini anak yatim, anak kita juga Bu, anak kita juga ini. Kalau bisa mah jangan setiap setahun sekali. Kalau bisa mah ketika dia di depan rumah kita, buru-buru tanya, Tom, terus kalau punya duit? Punya Bu, berapa? Cuma ceban, sekolahnya jauh, Tangerang. Ini ibu tambahin 50.000, alhamdulillah. Begitu. Terus mau lebaran, Tom, udah beli baju mama? Belum. Yuk ibu ajak ke mall, pilih baju yang mana aja, dibayarin, pilih aja dulu, ntar bayar belakangan. Insya. Kenapa begitu? Anak-anak yatim itu anak-anak kita. Siapa orang di dunia yang menyakiti anak yatim, bergoncanglah aras di langit, bergoncang kayak gempa bumi, sehingga semua malaikat teriak, ada apa ini, ada apa? Ternyata ada keluarga Allah di bumi. Siapa keluarga Allah? Nih anak-anak yatim. Ada keluarga Allah, ada sahabat Rasulullah. Siapa? Anak-anak. Makanya orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim, kalau dia menyantuni anak-anak yatim, dia punya utang banyak, dia niatin utangnya dia lunas semua. Amin. Apakah kalian punya utang di sini? Saya ulangin lagi. Yang niat nyantunin anak yatim karena utangnya banyak supaya lunas semua utangnya. Yang dia niat nyantunin anak-anak yatim, anaknya pengen kuliah, insya Allah anaknya bisa kuliah. Yang dia niat nyantunin anak yatim biar kebeli mobil Pajero Sport, dia santuni yatim, maka terbukti terwujud dia diberikan rezeki